Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada konten baca buku ini, yakni pada judul video saya, yakni hal-hal yang trending topik pada kesempatan saat ini, yakni salah satunya adalah tentang ada seorang qari'ah, yakni pembaca Al-Quran wanita atau perempuan, yang di saat dia sedang membacakan Al-Quran, maka ada beberapa orang laki-laki yang memberikan uang kepada dia, bahkan itu meletakkannya seperti mahkota di kepalanya. Ada juga yang menancapkannya di sebuah botol air mineral yang saya tonton itu ya. Nah, ini menjadi hal yang trending topik di YouTube ya. Kemudian sudah banyak juga, terutama para ulama, para ustadz di kalangan ulama di YouTube yang sudah membahas hal ini. Saya pun ingin ikut ambil bagian di dalam hal ini di channel YouTube saya ini. Saya akan membacakan hal yang berkaitan dengan adab kita terhadap Al-Quran, yakni di saat ada orang yang membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya, ada dijelaskan, yakni yang di hadapan kita ini adalah kitab tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga yang dicetak oleh pustaka Imam Asy-Syafi'i. Ini adalah cetakan pertama, Jumadil Awal 1429 Hijriah, Mei 2008 Masehi. Di kitab ini, yakni Al-Imam Ibnu Katsir, beliau ada menjelaskan pada saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 dari Al-Qur'an, yakni ayat ke-204. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Quran itu merupakan bukti yang nyata, petunjuk dan rahmat bagi umat manusia, Allah pun memerintahkan supaya diam ketika dibacakan Al-Quran sebagai suatu pengagungan dan penghormatan kepadanya. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari kaum Quraisy dalam ucapan mereka, ya, la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi. Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya. Quran surah Fussilat ayat 26. Bahkan hal itu lebih ditekankan lagi dalam sholat wajib jika imam membaca ayat Al-Quran secara jahar atau jelas atau keras. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyuqtama bih, fa iza kabbara fakabbiru, wa iza qara'a fa ansitu." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, hendaklah kalian bertakbir. Dan jika ia membaca Al-Quran, maka hendaklah kalian diam mendengarkannya. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula diriwayatkan oleh para perawi penulis kitab As-Sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dinyatakan sahih oleh Muslim bin Al-Hajjaj, tetapi ia tidak mengeluarkannya dalam kitabnya. Ibrahim bin Muslim Al-Hijri mengatakan dari Abu Iyad dari Abu Hurairah, ia berkata, orang-orang sebelumnya berbicara dalam sholat
dan setelah turunnya wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu, dan apabila dibaca Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik, maka mereka pun diperintahkan untuk diam memperhatikan. Ibnu Jarir mengatakan, Ibnu Mas'ud berkata, dulu sebagian kami mengucapkan salam kepada sebagian yang lain dalam sholat. Lalu turunlah ayat Al-Qur'an. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ibnu Jarir juga mengatakan dari Bishr bin Jabir, ia berkata, Ibnu Mas'ud pernah mengerjakan sholat lalu ia mendengarkan beberapa orang yang membaca bacaan bersama imam. Dan setelah selesai sholat ia berkata, belumkah tiba saatnya bagi kalian untuk memahami? Belumkah tiba saatnya kalian untuk memikirkan ayat wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu? Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, sebagaimana telah diperintahkan Allah kepada kalian. Imam Ahmad dan beberapa penulis kitab As-Sunan meriwayatkan dari hadis Az-Zuhri dari Abu Aqtamah Al-Laisi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa setelah Rasulullah SAW selesai mengerjakan sholat yang di dalamnya beliau membaca ayat Al-Quran dengan jahar, beliau bertanya, apakah ada salah seorang di antara kalian yang ikut membaca bersamaku tadi? Benar ya Rasulullah, jawab salah seorang dari mereka. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya aku mengatakan, mengapa masih ada orang yang menentangku dalam bacaan Al-Quran? Maka orang-orang pun tidak lagi membaca Al-Quran bersama Nabi SAW dalam sholat yang di dalamnya dibacakan Al-Quran secara jahar, setelah mereka mendengar hal itu dari Rasulullah SAW. At-Tirmizi mengatakan ini adalah hadis hasan, dan hadis ini juga dinyatakan sahih oleh Abu Hatim Ar-Razi. Abdullah ibnu Mubarak mengatakan dari Yunus dari Az-Zuhri, ia berkata, orang yang berada di belakang imam tidak membaca Al-Quran dalam sholat yang dijaharkan, dan cukup bagi mereka bacaan imam, meskipun mereka tidak mendengar suaranya. Tetapi mereka membaca Al-Quran dalam sholat yang tidak dijaharkan, yaitu secara sirri atau pelan. Dan tidak dibenarkan bagi orang yang berada di belakangnya membaca Al-Quran bersama-sama imam dalam sholat yang dijaharkan, baik secara sirri maupun terang-terangan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibaca Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Menurutku, yakni penulis buku ini Ibnu Katsir, ini merupakan pendapat sekelompok ulama bahwa dalam sholat yang dijaharkan bacaannya, seorang makmum itu tidak wajib membaca bacaan yang dijaharkan oleh imam, baik surat Al-Fatihah maupun bacaan Al-Quran lainnya. Dan ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, yaitu pendapat lama, juga pendapat Imam Malik, dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan sebelumnya, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i yang baru, dalam sholat yang tidak dijaharkan bacaannya, seorang makmum hanya diwajibkan membaca surah Al-Fatihah saja pada saat-saat berhentinya imam. Dan ini adalah pendapat sekelompok sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal berkata, seorang makmum tidak diwajibkan sama sekali membaca bacaan, baik dalam sholat yang disirkan maupun yang dijaharkan, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun fa qira'atuhu qira'atuhu lahu. Barang siapa sholat bersama imam, maka bacaan imam itu merupakan bacaan baginya. Hadis tersebut di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Jabir sebagai hadis marfu. Adapun dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik dari Wahab bin Kisan dari Jabir sebagai hadis mauquf, dan inilah yang benar. Masalah ini telah dijelaskan panjang lebar di luar pembahasan ini, dan Imam Abu Abdillah Al-Bukhari telah memaparkannya secara khusus dalam sebuah kitab tersendiri, dan beliau memilih untuk mewajibkan bacaan bagi makmum di belakang imam, baik dalam sholat yang disirkan bacaannya maupun dijaharkan. Wallahu a'lam.